Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat Jumat. Teriring doa semoga seluruh rangkaian amalan ibadah, baik yang sudah maupun yang akan kita lakukan, semoga senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintah kepada kita, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang telah Allah larang, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, hingga pada akhirnya semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di tahun 2026. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Asr mengenai waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Orang-orang soleh memaknai kata dunia yang saat ini kita jalani dengan makna dengan kata dunuwun, yang artinya adalah singkat cepat. Maka di dalam Al-Quran juga Allah menggambarkan mengenai usia seorang hamba yang diberikan umur begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Nuh alaihi salam diberikan umur alfas sanatin illa khamsin, 1000 tahun kurang 50 tahun atau sama dengan 950 tahun. Ada yang bertanya kepada Nabi Nuh mengenai usianya yang begitu panjang Allah berikan. Ya atwalal anbiya'i umran, wahai Nabi yang diberikan umur panjang oleh Allah, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950 tahun? Lalu kemudian Nabi Nuh menjawab, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari.
Kata Nabi Nuh, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti dar. Dar itu adalah sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima, aku masuk dari salah satu pintunya, wa kharajtu minal akhari, lalu kemudian aku keluar ke pintu yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, diibaratkan kita memiliki sebuah rumah yang punya dua pintu. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Jikalau ada sebuah pertanyaan untuk kita masuk dari depan rumah kita, kemudian kita keluar ke belakang rumah kita, membutuhkan waktu berapa lama untuk menempuh jarak itu? Ada yang menjawab 5 menit, rumahnya tentunya begitu besar. Ada yang menjawab 1 menit, bahkan ada yang menjawab hanya hitungan detik saja untuk masuk dari depan rumahnya lalu kemudian keluar ke pintu belakang rumahnya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Aku masuk dari salah satu pintunya, lalu kemudian aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Padahal Nabi Nuh hidup di dunia ini begitu lama, 950 tahun. Apalagi kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Umur umat Nabi Muhammad SAW sudah digambarkan oleh Rasulullah. Umur umatku, kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja, tidak sampai 100. Mungkin ada di antara kita orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, atau mungkin gurunya yang umurnya di atas 70 tahun, ada yang 80, 90. Memang ada, akan tetapi jumlahnya tidak terlampau banyak. Kebanyakan umat Nabi berpulang ke rahmatullah antara 60 sampai 70 tahun saja. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa guna saya sampaikan ini? Mengenai tahun 2025, kita masuk ke 2026. Memang jumlahnya bertambah. Umur kita yang tadinya 59 tahun, tahun ini menjadi 60 tahun, jumlahnya bertambah. Yang tadinya 69 tahun, tahun ini menjadi 70 tahun, jumlahnya bertambah. Akan tetapi pada hakikatnya kontrak hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Dan waktu yang sudah berjalan, waktu yang sudah bergulir, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari manfaatkan sisa umur kita ini, hanya tinggal sisanya saja, untuk melakukan muhasabah diri kita. Tahun 2026 ini harus menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun yang lalu banyak sholat yang kita tinggalkan, maka di tahun ini kita bertekad untuk memperbaiki amal ibadah sholat kita. Jika di tahun-tahun yang lalu banyak maksiat yang kita lakukan, maka di tahun ini kita akan berusaha dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan semua kemaksiatan dan dosa-dosa itu. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan kita hidup di dunia ini. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa menyelesaikan tahun 2026. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang beberapa bulan lagi kita akan menghadapinya. Bahkan tidak ada yang bisa menjamin kalau nanti malam kita masih bernafas dan masih hidup di dunia ini. Akan tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa, setiap kita manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tapi masalahnya buat kita tidak akan ada yang tahu kapan kita akan berakhir hidup di dunia ini. Tapi pasti. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita menjadi umur yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah matikan kita dalam husnul khotimah, mati dalam membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.